Oke, ini mungkin kedengarannya sepele, tapi kalau kalian sampai skip sama ini, kalian bakal rugi 2 kali. Apa itu? Bukan RPOL balik lagi, dan ini dia salah satu hal yang gak boleh kalian lupain kalau kalian lagi pakai charger. Oke, sekarang era udah serba digital, which is artinya hampir semua kehidupan kita tuh bergantung banget sama yang namanya handphone. Ya mungkin gak semua orang punya handphone, tapi gue yakin sebagian besar dari kalian yang nonton video ini pasti punya handphone. Ada satu hal buat kalian-kalian yang pengguna handphone sering banget lupain, dan ini fatal banget kalau sampai kalian skip informasi satu ini. Ya apalagi kalau lupa ketika kalian pakai charger ini. BTW ini charger HP gue ya, mereknya Motorola. Jadi satu hal yang sering banget dilupain ketika kalian pakai charger itu, saking kita nggak mau repot, kita mungkin nggak mau capek-capek cabut colok, akhirnya kita colokin charger ini di stop kontak, tapi HP kita nggak kesambung sama ini. Ya mungkin kedengaran sepele lah, oh ya udahlah, nggak bakal gimana, oh ya udahlah, yang penting gue nggak repot, yang penting kalau nanti gue butuh, takutnya gue butuh, gue bisa tinggal colok aja tanpa harus ribet-ribet, colok, capek, pegel tangan gue apa segala macem. Ya mungkin itu adalah sedikit dari beberapa keluhan-keluhan kalian kali ya, kalau misalkan kalian harus disuruh cabut colok. Di sini gue akan kasih tahu beberapa hal, mungkin banyak ya, kenapa kalian nggak boleh sampai nyolokin charger kalian di stop kontak tanpa ada HP yang nyolok ke sini atau apapun yang nyolok ke sini ya. Satu hal yang paling fatal kalau kalian sampai nggak nyabut colokan ini, charger ini dari stop kontak di rumah kalian atau dimanapun itu, ini akan bikin charger kalian cepat rusak. Ya namanya dia nyolok terus, ya dia kan akan otomatis terus dialirin sama listrik nih. Satu charger ini ya, dari mulai ujung sini sampai ke ujung konektornya ini, dia akan dialirin terus sama listrik. Jadi kalau sampai kalian nggak nyabut ini, jadi otomatis chargernya akan bekerja terus. Kalau dia udah kerja terus, dia nggak istirahat, otomatis tenaganya akan makin cepat habis. Artinya kalau makin cepat habis tenaganya, ya ini akan juga cepat rusak. Ini akan memperpendek umur charger kalian. Sayang aja nggak sih kalau kalian harus beli charger baru cuma gara-gara kalian merusakin charger lama kalian tuh cepat gitu dalam waktu yang singkat. Kerusakan dalam bentuk apa? Ini ada banyak juga. Mulai dari konsleting di bagian sini nih, ini bisa konslet, bisa gosong, dan itu gue pernah ngalamin juga di rumah. Terus juga si tempat ini, tempat nampung listrik ini, dia juga akan cepet rusak. Dia otomatis kalian akan ngecasnya lebih lama. Mungkin juga bahkan kalau kalian ngecas, yang ada bukannya malah baterainya nambah, malah baterainya kurang. Terus kabel-kabel ini juga bisa banget konslet atau gosong, kebakar, dan itu sering banget kejadian. Karena biar gimana pun kan listrik itu dia mengaliri panas, dia kan nganterin panas. Jadi kalau terlalu panas sering dipakai, akhirnya dia bisa gosong. Sama dengan yang ada di sini, ini juga bisa cepat rusak karena terlalu panas. Lanjut, kerugian kalian yang lain adalah kalian jadi boros listrik. Oke, mungkin kalau misalkan kalian di kantor, ya itu nggak akan jadi masalah. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya, tiba-tiba kantor kita konslet karena kita nggak nyopot charger ini dan stop kontak, itu juga bisa kejadian. Dan itu kan bikin rugi nggak cuma kalian, tapi bikin rugi orang sekantor juga kayak gitu. Nah kalau misalkan kalian di rumah, kalian juga efeknya kalian akan bayar listrik lebih mahal, karena kan listrik kalian akan dipakai terus sama charger ini. Ya mungkin dia nggak akan pakai terlalu banyak dulu, tapi kalau udah dicolok hampir seharian, itu pasti akan pakai banyak banget listrik. Dan kita tahu sendiri lah biaya listrik di Indonesia tuh kayak apa. Mungkin yang udah punya rumah, yang punya keluarga, tau lah pastinya bayar listrik itu kayak apa. Jadi kalau sampai ini kecolok terus, kalian akan bayar listrik lebih mahal. Udahlah tadi misalkan charger cepat rusak, campur budget, amit-amit tiba-tiba gosong, terus juga harus bayar listrik lebih mahal, itu kan sayang banget ya. Jadi itulah kenapa gue bilang kalian kalau pakai ini tanpa nyolok apapun itu ruginya 2 kali. Jadi lebih baik kalau misalkan kalian nggak pakai, cabut. Kalau nggak pakai, cabut. Ini juga bisa memperpanjang umur charger kalian, mengurangi tagihan listrik kalian, dan satu lagi ini juga bisa bikin stop kontak kalian juga gak gampang rusak. Itu lebih repot lagi kalau sampai rusak, karena kan buat stop kontak ya oke lah kalau misalkan dia bentukannya stop kontak yang dicolok ke tembok gitu ya, jadi kan bisa kalian cabut gitu. Tapi kalau stop kontaknya nempel di tembok, nah itu yang bahaya. Jadi kalau misalkan dia udah konslet bisa kena satu tempat, terus juga benerinnya juga perlu teknisi dan itu bayar lagi. Oke lah kalau kalian bisa benerin sendiri dan bisa menjamin hasilnya bagus gitu. Tapi kalaupun misalkan ternyata hasilnya ya malah nggak sebagus sebelumnya, ya kan sayang, mending panggil teknisi aja nggak sih? Kayak
kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu hal yang nggak boleh kalian lupain kalau kalian lagi pakai ya mungkin HP, mungkin laptop atau apapun itu, kipas, alat-alat. Tapi ini khusus HP ya, ini jangan sampai dicolok dalam kondisi dia nggak dipakai. Nah itu udah harus kalian terapin di diri kalian sendiri, cabut, jangan sampai kalian jadi nambah budget cuma buat beli charger doang, karena itu sayang banget. Udah ini berlaku buat semua ya, buat semua barang elektronik itu berlaku, tapi khusus sekarang di videonya video buat HP, jadi ya tolong jangan sampai ini dilupain gitu. Jadi sekian dulu dari Bukan RPUL dari gua, dan jangan lupa untuk tunggu video berikutnya dari Bukan RPUL. Bukan RPUL pamit dan sampai ketemu di video selanjutnya.